Bab 27. Jalur Hukum. Jam 8 pagi, Valet sudah bersiap-siap menunggu Carlos datang. Pria itu menelpon akan menemaninya menemui Aliek. Valet sebenarnya tidak ingin merepotkan Carlos lagi, tapi Carlos terus memaksanya. Saat membuka pintu apartemen, Valet dibuat terkejut karena Carlos sudah berada di depan pintu. "Hai, selamat pagi," sapa Carlos sambil tersenyum. "Kamu sudah di sini, sejak kapan?" tanya Valet. "Baru saja tiba." Valet mengangguk lalu menutup pintu. Mereka langsung pergi bersama. Urusan mereka sebenarnya tidak hanya karena Aliek semata, namun ada beberapa kontrak perjanjian yang harus mereka tanda tangani. Di dalam mobil milik Carlos, pemuda itu bertanya lagi, "Kamu tahu alamatnya?" "Iya." Valet kan tidak tahu kalau Aliek bekerja di grup Aaron. Jadi dia berpikir pasti Aliek ada di unit apartemen milik Kiev. Valet menunjukkan jalannya, karena Carlos sedikit lupa jalan raya Winsdom. Ia sudah lama meninggalkan Winsdom dan tinggal di luar negeri, tentu saja ia lupa. Setelah menempuh hampir 1 jam, mereka sampai di gedung yang menjulang tinggi, tepatnya gedung apartemen milik Kiev. "Wow, jadi ini milik mantan suami kamu?" tanya Carlos seakan tidak percaya. Setelah mendengar sedikit cerita dari Valet, bahwa mantan suaminya adalah Kiev Aaron, Carlos langsung tahu siapa dia. Valet hanya mengangguk. "Rupanya mantan suami kamu seorang bilionair," sahut kembali Carlos. "Jadi masuk tidak?" tanya Valet. Carlos tersenyum absurd kemudian mengangguk. Dan mereka lalu masuk menuju lobi dan bertanya pada resepsionis. Valet mengalami kendala, karena pihak resepsionis tidak bisa memberikan nomor unitnya Aliek. Saat Valet sedang bingung, justru Carlos hanya bersikap santai dan melihat-lihat interiornya. Namun tiba-tiba, pandangan matanya tertuju kedua pria yang berjalan dari pintu masuk. Carlos sepertinya tidak asing, dan sedetik kemudian dia mengingatnya. "Carlos, kita harus bagaimana sekarang?" tanya Valet. Carlos langsung menatapnya. "Coba kau lihat mereka, bukankah mereka?" Saat Valet menoleh, ia melihat Kiev dan Leon berjalan masuk. Kiev tidak sadar keberadaan Valet, sedangkan Leon yang sangat jeli menyipitkan matanya seolah meyakinkan penglihatannya. Leon langsung memanggil Kiev. "Tuan, ada nona muda Valet." Kiev langsung mencari ke arah yang dimaksud Leon. Baru tadi pagi jam 5 lebih ia meninggalkan unit apartemen Valet, namun Kiev sudah merasakan rindu. Kiev berjalan mendekati Valet. "Mau bertemu Aliek?" tanyanya langsung. "Aku nggak tahu nomor unitnya," jawab Valet. "Kita pergi bersama," sahut Kiev lagi. Valet lalu menatap Carlos. "Ayo Carlos." Dan saat itulah Kiev baru sadar, ada CEO dari Art Entertainment yang bersama Valet. Carlos bingung, apa hubungan mereka? Kenapa Valet bisa bersama Carlos, dan sepertinya mereka sudah akrab dan tidak canggung. "Selamat siang, Tuan Muda Aaron," sapa Carlos dengan ramah. "Selamat siang juga, Tuan Muda Knight," jawab Kiev. Kiev sebenarnya tidak suka dengan Carlos yang sepertinya sangat dekat dengan Valet. Mereka lalu berjalan menuju lift. Valet sama sekali tidak bicara pada Kiev ataupun pada Carlos. Bahkan Valet juga tidak melirik Kiev sama sekali, hanya Kiev yang sering curi pandang pada wanita yang sangat ia rindukan. Carlos dan Valet berdiri di barisan depan, sedangkan Kiev dan Leon di barisan belakang. Saat lift berdenting, mereka langsung keluar. Jarak antara lift dan unit yang ditepati Aliek sangat dekat, mereka tiba di depan pintu unit Aliek yang tertutup rapat. Kiev memiliki akses masuk. Ia mengeluarkan katalog dalam saku jasnya lalu menempelkannya di atas handle pintu. Valet tidak menyangka, ternyata Kiev bahkan memiliki akses masuk ke unit apartemen yang Aliek tepati kapanpun. Apa setiap malam Kiev pulang larut, sebenarnya Kiev datang ke tempat Aliek? Ah, kenapa Valet jadi memikirkan itu? Kiev langsung masuk lebih dulu lalu disusul Valet di belakang. Kiev datang bersama Leon memang karena Aliek tidak datang ke perusahaan. Menyadari ada yang seperti membuka pintu, Aliek yang baru selesai sarapan langsung menuju ruang tamu. Ia berbinar saat melihat Kiev datang,
Sudah sebulan lebih setelah Violet keluar dari rumah sakit, Kiev tidak pernah datang lagi ke apartemennya. Kiev, kami datang. Kenapa nggak bilang? Ia berlari mendekati Kiev dan akan bersiap memeluknya. Namun Kiev mengangkat satu tangannya mengisyaratkan untuk tidak menyentuhnya. Lalu tiba-tiba, Violet muncul di belakang Kiev, bahkan ada Leon dan satu pria lagi yang Aliek tidak tahu siapa. Aliek sangat terkejut dengan kedatangan mereka semua, bahkan tatapan Violet yang seperti menginterogasinya. Violet, Violet. Aliek kaget dengan kedatangan Violet. Kenapa Violet bisa bersama Kiev? Bukankah mereka sudah bercerai? Keterkejutan Aliek belum selesai karena Kiev dan Violet yang datang bersama. Ia kembali syok saat melihat Leon dan satu pria lagi yang sepertinya Aliek tidak asing wajahnya. Kenapa, kalian semua bisa bersama? Tanya Aliek gugup. Sekarang Aliek merasa perasaannya tidak enak, pasti ada sesuatu hal yang membuat mereka semua datang ke apartemennya. Aliek bahkan takut saat melihat raut wajah Kiev yang menatapnya dengan dingin, dan juga Violet. Perlahan kakinya mundur ke belakang saat Violet semakin mendekatinya. Aliek tidak bisa menghindar lagi, Violet langsung mencengkal satu tangannya. Kenapa mundur? Tanya Violet. Apa yang kamu lakukan, Violet? Lepaskan tanganku. Kamu menyakitiku. Drama Aliek. Padahal Violet yakin, ia tidak sekuat itu menahan tangan Aliek. Violet yakin, Aliek hanya berpura-pura kesakitan untuk mendapatkan pembelaan dari Kiev. Aliek menatap Kiev dengan sedih. Kiev, Violet menyakitiku. Suruh dia melepaskan tanganku. Ucap Aliek seolah ia memang kesakitan. Kiev peduli. Tentu saja tidak. Justru dia sedang menahan diri dan membiarkan Violet yang menghukum gadis itu. Sekarang kamu nggak bisa lagi mengelak. Kejahatan yang sudah kamu lakukan. Kata Violet dengan tegas. Aliek merasa takut dengan kata-kata Violet. Keringat dingin mulai muncul di sekitar dahinya, ia merasakan sinyal buruk di antara mereka. Apakah Kiev dan Violet sudah tahu apa yang dia lakukan pada mobil Violet? Aliek sangat takut kalau benar itu terjadi. Maksud kamu, apa Violet? Aku nggak mengerti. Tanya Aliek pura-pura bingung. Tidak usah lagi bersandiwara. Kamu kan, yang membuat aku kecelakaan, Aliek. Sarkas Violet. Violet mengingat saat ia harus keguguran sebelum ia tahu, ada janin yang tumbuh di rahimnya, yang membuat sekarang ia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan memaki Aliek. Aliek kaget mendengar ucapan Violet. Ia sangat takut sekarang, apalagi ada Kiev. Yang ia takutkan terjadi sekarang, bagaimana nasibnya nanti? Aliek harus bersikap tenang dan seolah ia memang tidak bersalah dan melakukan apapun. Kecelakaan. Kamu menuduhku, Violet. Ya ampun, Violet. Kamu tega sekali menuduhku melakukan kejahatan seperti itu. Sangkal Aliek, ia seolah menjadi korban fitnah. Leon dan Carlos hanya diam menyaksikan, apalagi Carlos yang tidak tahu menahu urusan mereka di awal. Violet tersenyum menyeringai, ia melepaskan tangan Aliek lalu berkata lagi, tidak usah seolah-olah kamu menjadi korban. Aku memiliki bukti di mana kamu mensabotase mobilku. Bentak Violet. Aliek semakin tertekan mendengarnya. Bagaimana mungkin Violet memiliki bukti, sedangkan rekaman CCTV di carport rumah Kiev sudah ia hapus. Kamu pasti berbohong. Sahut Aliek mulai meninggi. Ia sangat panik sekarang, apalagi sedikit saja Kiev tidak mau membelanya, bahkan tatapannya seolah ikut menyudutkannya. Aliek menatap Kiev dengan memohon, ia menarik tangan Kiev dan menggenggamnya. Kiev, kamu percaya padaku kan? Aku nggak mungkin melakukan itu. Namun Kiev malah mendorongnya hingga jatuh tersungkur di depan kaki Violet. Ah! Aliek meringis sakit. Violet hanya menyaksikan itu, sedikit tidak percaya kalau Kiev akan melakukan itu kepada Aliek. Aku sudah tahu semuanya. Jangan lagi bersandiwara. Kamu sudah mencelakai Violet dan membunuh calon anak kami. Bentak Kiev akhirnya. Aliek menangis, tapi ia kaget saat mendengar Kiev mengatakan calon anak. Aliek tidak tahu kalau Violet hamil anak Kiev. Artinya selama mereka menikah, Kiev menyentuh Violet. Aliek semakin sakit membayangkannya.
Tuan, ini rekamannya. Kata Leon memberikan rekaman CCTV di iPad miliknya. Kiev berjongkok, kamu lihat ini. Aliek melihatnya. Ia sangat ketakutan saat melihat sendiri rekaman CCTV di mana dirinya ingin mencelakai Valet. Kiev lalu berdiri dan memberikan iPad milik Leon. Aliek langsung memohon dan bersimpuh di kaki Kiev. Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon Kiev. Aliek menangis dan meminta belas kasihan Kiev. Sedangkan Kiev hanya diam saja. Aliek adalah wanita kesayangan Kiev. Kiev selalu bisa memaafkan sekecil apapun kesalahannya. Dan Kiev juga mudah luluh terhadap Aliek. Itu yang Valet takutkan sekarang. Kiev akan membela Aliek dan memaafkannya setelah melihat Aliek yang memohon dan berlutut seperti itu. Valet menatap Kiev dengan ragu dan curiga. Kiev selalu menepati janjinya. Kalau sekarang Kiev memaafkan Aliek, artinya Kiev memang tidak pernah berubah. Dan ungkapan hatinya yang mengatakan mencintainya hanyalah omong kosong. Kiev tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ia bersungguh-sungguh pada perasaannya yang hanya menginginkan Valet dan mencintainya. Kiev mundur, ia tidak ingin berbuat kasar, apalagi kepada wanita. Kalau kamu meminta maaf dariku, aku tidak bisa memaafkan orang yang sudah membuat istriku kecelakaan. Kamu tahu kan Aliek, aku membenci tindakan kriminal. Apalagi kamu sendiri yang melakukannya. Tapi aku tidak bisa menghukummu, karena ada orang yang lebih pantas untuk menghukummu. Yaitu wanita yang telah kamu celakai sampai keguguran. Aliek mendongak. Ia tidak akan pernah meminta maaf kepada Valet, tidak akan. Valet sudah membuatnya kehilangan pria yang ia cintai. Aliek berdiri menghapus air matanya. Ia menatap Valet dengan tajam dan penuh kebencian. Lalu mendorong bahu Valet kuat sampai Valet yang tidak siap tidak bisa menjaga keseimbangannya. Aku membenci kamu, Valet. Bentak Aliek. Kiev dengan sigap hampir menahan Valet, namun Carlos yang berada di belakang Valet langsung menangkapnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Carlos. Valet mengangguk. Terima kasih, Carlos. Kamu sudah merebut Kiev dariku. Kamu merebut cintaku. Aku sangat membencimu Valet. Aku ingin memberimu pelajaran karena sudah membuatku pisah dari Kiev dan tidak disukai keluarganya Kiev. Memang aku yang mensabotase rem mobilmu. Aku berharap kamu mati saat itu. Tapi ternyata, Tuhan masih menolongmu. Bentak Aliek mengakui perbuatannya. Valet kaget mendengarnya, sama sekali Valet dan Kiev tidak menyangka Aliek memiliki watak jahat seperti itu. Semua ini memang salahku, Aliek. Aku akui, aku memang yang memaksa Kiev menikahiku. Tapi dengan cara mencelakai orang, itu juga tidak dibenarkan. Kamu bisa saja membenciku, tapi tidak dengan cara seperti itu. Kamu sudah melakukan tindakan kriminal. Ucap Valet. Aliek hanya terdiam, ia memang salah, karena terlalu mencintai Kiev dan membuatnya gelap mata hingga melakukan hal nekat. Aliek tidak tahu, hukuman apa yang akan Valet berikan. Namun ia sangat takut kalau Valet membawa masalah ini ke jalur hukum. Valet, maafkan aku. Aku nggak akan mengulangi kesalahanku lagi. Ucap Aliek kepada Valet. Ia harus membujuk Valet supaya tidak membesarkan masalah ini. Aku tidak bisa memaafkan kamu Aliek, hukum harus ditegakkan. Aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Sahut Valet, biar bagaimanapun, yang dilakukan Aliek sudah keterlaluan. Aliek hampir membunuhnya, dan malah korbannya adalah calon anaknya. Meskipun Valet tidak tahu dia sedang hamil saat itu, tetap saja, ia sakit karena harus keguguran di usia kehamilan mudanya, dan belum sempat mengetahui dan menjaga calon bayinya. Aliek tersentak kaget, ia tidak ingin dipenjara. Aliek berlutut di depan Valet dan memohon. Aku mohon, jangan bawa masalah ini ke jalur hukum. Aku akan melakukan apapun, asal jangan ke jalur hukum. Kiev sama sekali tidak membela atau berinisiatif sedikit pun membantu Aliek. Karena memang Aliek bersalah, dan Kiev tidak akan membela orang yang salah. Leon, bawa dia ke kantor polisi. Titah Kiev.
Kif akan menuruti hukuman yang Valet tentukan untuk Aliek. Tidak Kif. Aku mohon jangan. Aku nggak akan membuat kesalahan lagi. Aku nggak akan mengganggumu dan Valet, tapi aku mohon. Maafkan aku. Aliek terus memohon. Saat kamu melakukannya, kamu tidak memikirkan konsekuensinya. Aku membiayai pendidikan kamu sampai lulus S2, tapi ternyata, kamu hanya menjadi kriminal dan mempermalukanku. Bentak Kif. Leon melangkah maju, maafkan saya Nona Aliek. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Leon meraih bahu Aliek dan menuntunnya berdiri. Aliek memberontak, ia terus meminta maaf dan menangis, supaya Valet maupun Kif iba dan membebaskannya. Aliek dibawa oleh Leon. Sebelum Kif menyusul, Kif menatap Valet. Kamu juga harus ikut bukan? Tanya Kif. Valet memang harus ikut untuk memberikan keterangan kepada pihak berwajib, sekaligus menjadi korban. Ya. Kamu duluan saja. Aku akan menyusul bersama Carlos. Jawab Valet. Ya karena memang dia tadi datang bersama Carlos, dan Valet juga belum bisa terlalu dekat dengan Kif. Valet bersikap baik bukan karena sudah membuka maaf untuk Kif, hanya saja ia sekarang mencoba berdamai dengan keadaan, dan menikmati waktu untuk mengobati luka hatinya. Kif mengangguk pelan, ia tidak akan memaksa Valet ikut dengannya. Meskipun Kif juga tidak terlalu suka Valet bersama Carlos. Tapi Kif ingin membuktikan, bahwa dia memang bersungguh-sungguh dan tidak akan menekan Valet. Valet menyusul di belakang bersama Carlos. Di dalam mobil, Valet merasakan lega karena pelaku yang sudah membuatnya kecelakaan akhirnya sudah terbongkar. Sepertinya hubungan kamu dengan Kif sudah membaik. Ledek Carlos dengan tersenyum. Valet meliriknya dengan ekor matanya, hanya perasaanmu saja. Kalau begitu, perasaanku tidak salah. Sahut Carlos lagi. Aku turun di sini saja kalau begitu. Sahut Valet, ia tahu Carlos memang hanya mau menggodanya saja. Tapi Valet sekarang sedang tidak ingin membahasnya. Carlos tertawa pelan. Ia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di kantor polisi. Sudah ada Kif dan Leon yang menunggu, sedangkan Aliek sedang diinterogasi untuk dimintai keterangan dan menjelaskan apa yang dia lakukan. Aliek tidak lagi mengelak dan menceritakan semuanya. Valet tidak ingin kasus ini sampai naik ke pengadilan, karena nanti akan merembet kemana-mana dan bahkan kasus perceraiannya dengan Kif akan terseret juga. Dan Kif juga tidak menginginkan itu terjadi, ia tidak ingin berurusan dengan para wartawan, apalagi ia tahu, Valet baru saja membuka jati dirinya yang merupakan desainer Fiora. Aliek dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Aliek juga tidak minta pertimbangan. Aliek seakan pasrah dan menyerah. Dia lebih baik hidup di penjara, daripada kembali ke kota asalnya dan hidup di dalam keluarga yang toksik. Valet sebenarnya kasihan, dulu Aliek sangat baik dan ramah. Tapi karena cinta, membuatnya nekat hingga hampir membunuhnya. Apalagi Kif, ia sudah bersama Aliek beberapa tahun. Dia juga yang membiayai pendidikan Aliek bahkan sampai lulus S2. Aliek adalah seorang gadis yang kabur dari rumah, dia tidak memiliki keluarga di Finsdom. Saat bertemu Kif, Aliek juga harus membutuhkan waktu untuk meyakinkan hatinya, kalau Kif adalah pria yang baik dan bisa menjaganya, sampai akhirnya membuatnya jatuh cinta. Aliek hidup di lingkungan keluarga yang toksik, ayah dan ibunya tidak pernah memperdulikannya, bahkan mereka bercerai setelah mendapatkan warisan dari orang tua mereka, akibat pernikahan yang dijodohkan. Aliek yang menjadi korbannya, bahkan semua saudara tirinya tidak ada yang menyukainya dan terang-terangan membencinya dan memusuhinya. Lalu ia kabur dan bertemu Kif. Setelah urusan Aliek selesai, Valet dan Carlos langsung menuju Mutiara Butik. Carlos juga ingin melihat seperti apa butik milik Valet. Sedangkan Kif juga kembali ke perusahaan grup Aaron. Sikap Kif kembali seperti dulu lagi, arogan dan dingin. Bahkan saat karyawan menyapanya, Kif tidak menjawab dan hanya berjalan menuju lift. Di dalam ruangannya, Kif tidak banyak bicara. Bahkan Leon juga tidak berani menegur sama sekali.
Di sisi lain, Valet dan Carlos nampak fokus, lebih tepatnya Valet yang fokus membaca kontrak perjanjian mereka. Jadi, aku harus ikut datang ke perusahaanmu? Tanya Valet. Kalau tidak, konsep seperti apa yang akan kami bangun untuk boutikemu? Sahut Carlos. Valet tidak bisa meninggalkan Vinsdom sekarang, karena ia masih memiliki tujuan yang belum ia tunaikan. Urusannya dengan dadinya belum selesai. Tapi kalau sekarang, aku belum bisa Carlos. Ucap Valet. Meskipun sebenarnya ia juga ingin menenangkan diri dan meninggalkan Vinsdom sejenak, tapi kalau urusannya dengan John belum selesai, Valet tidak bisa pergi. Carlos juga paham, pembangunan cabang Mutiara Butik masih bisa ditunda. Dan Carlos juga mengerti kondisi Valet saat ini seperti apa. Rencana kamu di sini apa? Tanya Carlos. Valet selalu percaya pada Carlos, dan Carlos justru selalu memberinya masukan dan membantunya menyelesaikan masalah. Kamu tahu kan, dadiku menikah lagi. Carlos tentu saja tahu. Terus, kedua anak tirinya menyalahgunakan kedudukan mereka dan mengakui sebagai keturunan Aurora. Mereka bahkan mengusirku dari daftar keluarga. Bagaimana caranya aku bisa mengambil kembali harta milik Momi Aurora dan memberikan mereka pelajaran? Tanya Valet menjelaskan. Carlos sekarang mengerti, memang dari dulu hubungan Valet dan ibu tiri beserta saudara-saudara tirinya tidak baik. Padahal Valet yang memiliki aset, namun dia yang ditindas. Bisa, mudah sekali. Asalkan semua aset milik ibumu memang atas namamu. Jawab Carlos. Kalau begitu, aku harus bertemu dengan pengacara Momi. John dan anak tirinya bahkan menindas keponakan Momi yang bekerja di grup Aurora. Saat itu aku tidak bisa melakukan apapun, karena aku baru saja menikah dan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan membela. Bersambung. Bab 28. Mengambil alih aset keluarga Aurora. Edward Collins adalah pengacara terkenal sekaligus pamannya Valet, adik kandungnya Aurora. Namun dulu sebelum terkenal, ia ditindas oleh John dan Della bahkan diancam untuk tidak ikut campur dalam harta mendiang kakaknya. Anaknya Edward yang bekerja di perusahaan Aurora juga diturunkan jabatannya setelah Aurora meninggal. Bahkan dipermalukan di hadapan semua karyawan dan dituduh menumpang hidup serta ingin menguasai grup Aurora. Edward tinggal di kota Kyler. Sekarang menjadi pengacara terkenal di sana. Valet tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pamannya setelah dia menikah. Padahal saat itu Edward sudah menasehatinya untuk tidak meninggalkan rumah mominya, karena John bisa dengan mudah menguasai harta peninggalan mominya. Ya, paman Edward Collins, yang bisa membantuku saat ini. Ucap Valet setelah lama berpikir dan mengingat kembali masa lalu. Edward Collins. Carlos bertanya. Ia sepertinya tidak asing dengan namanya. Valet mengangguk. Dia adalah pamanku, adik kandung Momi sekaligus pengacara. Dulu dia dan keluarganya diusir Dad John. Oh, Carlos ingat sekarang. Edward Collins, tentu saja Carlos tahu. Edward pengacara terkenal di kota Kyler. Kalau begitu, kau hubungi saja dia. Masalahnya, aku pernah membuatnya kecewa, apa dia masih mau membantuku? Tanya Valet dengan ragu. Valet, kamu ini keponakannya. Semarah atau sekecewa apapun Edward padamu, kamu tetap keponakannya. Coba saja dulu, hubungi dia. Aku akan membantumu. Valet berpikir dan mencerna ucapan Carlos dengan baik. Carlos memang selalu bisa membuatnya tenang. Oke, aku akan mencobanya. Nona Valet, sore nanti ada meeting dengan klien yang 2 bulan lalu memesan gaun pengantinnya. Kata Farah yang tiba-tiba muncul dan membuat mereka menoleh. Valet tentu ingat. Dia mengangguk, oke. Terima kasih Farah. Kalau begitu saya permisi. Kata Farah lalu pergi. Valet beralih lagi menatap Carlos. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok saja? Saat ini aku sedang sibuk. Baiklah. Aku juga harus mengurus beberapa pekerjaan selama di Vinsdom. Carlos berdiri begitu juga Valet. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Sekali lagi terima kasih sudah membantuku tadi. Aku tidak menerima terima kasihmu.
Jangan pernah berhenti untuk meminta bantuanku. Bye-bye, Carlos melambaikan tangannya lalu pergi. Valet mengantarnya sampai pintu keluar. Lalu dia kembali masuk dan pergi ke ruang kerjanya. Valet ingin terus menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan cara, pikirannya tentang isi kata-kata Kiev mungkin bisa teralihkan. Sore hari, Kiev mendatangi sebuah lahan kosong yang dibelinya beberapa tahun yang lalu. Tepatnya sekitar 3 tahun sebelum dia menikahi Valet. Lahan itu dekat dengan pemukiman warga namun lumayan jauh dari jalan raya. Rencananya, Kiev ingin membangun cabang grup Aron di sana, namun semua warga di sana menolak keras. Kiev datang bersama Leon dan beberapa pengawal. Saat masuk, Kiev sudah disambut oleh seorang penjaga lahan yang luas. Lahan itu sangat luas dan bersih, sangat cocok dijadikan grup cabang sekaligus pabrik. Namun tidak ada warga yang setuju. Jadi bagaimana Tuan, kapan pembangunannya akan dilakukan? Tanya Leon. Kiev melihat-lihat sekitar. Secepatnya. Siapkan arsitek terbaik dan bahan bangunan yang berkualitas. Baik Tuan. Jawab Leon dengan patuh. Kiev menyerahkan kepada Leon, siapa yang akan diutus untuk turun langsung menangani proyek pembangunannya nanti. Kiev sudah membeli lahan itu, jadi dia berhak untuk membangun apapun di sana. Meskipun warga menolak. Setelah menunjukkan pukul 5 sore, Kiev lalu pergi dari sana. Valet baru saja selesai bertemu dengan klien, ia baru tiba di apartemen pukul 6. Malam harinya, Valet mencari-cari kontak lama pamannya. Valet sudah lama berkomunikasi, jadi tidak tahu kalau kontaknya masih aktif atau tidak. Setelah menemukan, ia langsung mencoba menelponnya. Ia berdiri di depan jendela kamar sambil menatap pemandangan langit dan menunggu dengan sabar, sampai akhirnya telepon tersambung. Halo. Suara di seberang. Valet masih mengingat suara itu. Halo, Paman. Aku, Valet. Jawab Valet sedikit ragu. Tidak ada suara lagi. Hingga Valet mengecek layar ponselnya dan telepon masih tersambung. Paman. Panggil Valet lagi. Ini, nomornya Paman Edward kan? Ya, Nak. Kamu apa kabar? Valet lega, ternyata tidak salah sambung. Bahkan Edward masih bertanya kabarnya. Aku baik, Paman. Paman, Bibi dan Kevin apa kabar? Tanya Valet. Kami semua baik. Sudah lama kamu lepas kontak. Kenapa tiba-tiba menghubungi Paman? Kamu baik-baik saja kan, Nak? Valet terharu, karena meskipun dia pernah menentang Paman Edward yang melarangnya menikah dengan Kiev, tapi dia masih peduli. Paman Edward melarangnya bukan tanpa alasan, karena saat itu usianya masih terlalu muda untuk menikah, dan Edward ingin Valet melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi supaya bisa mengambil alih grup Aurora. Valet menarik nafasnya pelan, sebelum berbicara kembali. Paman, sebenarnya, aku mau mengatakan sesuatu. Tapi aku malu padamu, karena kesalahanku di masa lalu. Biar bagaimanapun, Valet adalah keponakan Edward satu-satunya. Harta berharga yang ditinggalkan kakak perempuannya. Paman sudah melupakan masa lalu, Nak. Katakan saja kalau kamu butuh sesuatu. Kita ini keluarga. Valet tersenyum lega mendengarnya. Paman, aku ingin mengambil semua aset milik Momi yang harusnya menjadi milikku. Bisakah Paman membantuku? Kami serius. Bukannya kamu tidak tertarik pada harta itu? Awalnya memang begitu, karena Valet nggak ingin ada keributan dan bersaing dengan Daddy John. Tapi, mereka menyalahgunakan kekuasaan dan bersikap semena-mena pada orang lain yang kastanya lebih rendah. Paman, bahkan Momi membangun sekolahan untuk anak yang kurang mampu, tapi mereka malah bertindak seolah ingin menjatuhkan nama Momi. Valet, sebenarnya, Paman selalu memantau keluarga baru Daddy kamu. Paman tahu apa yang mereka lakukan. Paman setuju, kalau kamu mau mengambil aset yang harusnya menjadi milikmu. 2 hari lagi, Paman akan kembali ke Finsdom. Paman akan membantumu. Jawab Edward di seberang. Dari dulu, dia tidak menyukai John yang selalu memanfaatkan Aurora, dan terbukti, kalau John tidak setia dan menduakan kakaknya. Terima kasih banyak Paman.
Aku menunggu kedatangan paman. Jawab Valet. Ia lega, karena Edward masih baik padanya. Setelah selesai menghubungi Edward, Valet lalu pergi tidur. Namun ia belum bisa tidur setelah cukup lama membolak-balikkan badan. Ting! Suara ponselnya berbunyi. Valet langsung mengambilnya di atas meja. Ternyata Carlos. Selamat malam, dan selamat tidur, sweetie. Semoga mimpi indah. Valet tersenyum, lalu membalasnya. Oke. Selamat tidur juga, Carlos. Semoga kamu juga mimpi indah. Carlos membalasnya dengan emotikon senyum dengan mata menyipit dan terlihat imut. Valet tidak lagi membalasnya, lalu berusaha tidur, meskipun rasa kantuknya belum datang. Di sisi lain, di kamar yang luas itu, pertama kalinya Kif berada di ranjang lebih awal. Biasanya ia akan pulang jam 11 malam, bahkan sampai jam 3 pagi. Lalu jam 7 kembali bekerja. Bahkan Clara sudah sering menasehatinya, tapi Kif tidak pernah menuruti. Hubungan Kif dan Clara sudah lebih baik dari sebelumnya. Clara juga sadar, kalau ia tidak bisa terus menyalahkan Kif. Clara hanya pasrah, semoga suatu saat nanti kalau takdir masih berpihak pada Kif dan Valet, mereka bisa kembali bersama. Kalau tidak, semoga mereka mendapatkan pasangan masing-masing yang bisa membuat keduanya bahagia. Kif menatap foto Valet di dalam galerinya. Kif sangat merindukan Valet, jari-jarinya mengezoom wajah Valet lebih dekat. Apa kamu sudah tidur? Gumam Kif. Ia ingin sekali melihat wajah Valet, tapi tidak berani menelponnya. Kif membuka aplikasi pesan lalu melihat kapan terakhir kali Valet aktif. Dan Valet masih aktif, artinya Valet belum tidur. Kif mengetik, kenapa belum tidur? Namun belum disend, ia ragu. Apakah Valet akan membalasnya, atau tidak? Dan saat ia memejamkan matanya, ibu jarinya tidak sengaja menekan tombol pesawat kertas. Kif kaget, ia segera melihat dan ternyata Valet tiba-tiba tidak terlihat aktif. Namun saat ia mau menarik pesannya sudah terbaca. Valet baru saja akan memejamkan matanya, namun tiba-tiba, ada dentingan dari ponselnya lagi. Ia berpikir Carlos, namun ternyata saat dicek, Kif. Valet juga awalnya ragu untuk membukanya. Tapi akhirnya ia membuka dan membacanya. Kenapa belum tidur? Valet ragu untuk membalasnya. Ia mendiamkan ponselnya sebentar. Dan di tempat lain, Kif menunggu jawaban Valet. Namun setelah 5 menit, tidak kunjung ada jawaban. Kif menyerah, lalu menutup aplikasi pesannya dan memejamkan mata. Ia tahu, Valet pasti masih marah dan tidak akan menjawabnya. Namun tiba-tiba, ting! Kif langsung membuka matanya dan mengecek. Belum ngantuk. Kamu sendiri. Kif tersenyum lebar, ia seperti memenangkan tender dari perusahaan yang lebih besar. Kif segera mengetik jawaban. Sama. Valet. Kif mengetik 2 pesan dan menunggu jawaban Valet. 1, 2, 3, 4, 5 detik Kif terus menghitungnya. Hingga ada tulisan mengetik, namun tidak segera disend. Dan tiba-tiba hilang, beberapa detik baru muncul lagi. Ya. Aku merindukanmu. Kif membalas. Langsung dibaca, namun tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba, hanya ada tulisan terakhir aktif. Kif menghela nafasnya perlahan. Ya, ia sadar, Valet butuh banyak waktu. Tidak bisa semudah itu Valet memaafkannya, Valet hanyalah wanita biasa yang bisa terluka dan memiliki hak untuk memaafkan setelah dia sembuh. Kif mematikan ponselnya lalu memejamkan matanya. Ting! Suara notif kembali terdengar di pendengaran Kif yang langsung membuat Kif membuka matanya dan meraih ponselnya lagi. Aku sudah mengantuk, Kif. Aku tidur duluan ya. Kif tersenyum. Dia lalu membalas. Iya. Selamat tidur. Hanya 3 detik pesannya langsung dibaca, namun tidak dibalas dan Valet tidak aktif lagi. Tidak masalah bagi Kif. Valet sudah mau membalas pesannya saja, Kif sudah bahagia. Aku merindukanmu. Pesan itu membuat Valet sulit untuk membalasnya. Ia harus membalas seperti apa, karena sekarang ia tidak merasakan apapun. Tidak mungkin membalasnya, aku juga merindukanmu,
atau kita bukan siapa-siapa, Kif. Valet berpikir. Hingga akhirnya ia menjawab, aku sudah mengantuk, Kif. Aku tidur duluan, ya. Itu lebih tepat untuk dijadikan alasan. Setelah Kif membalas lagi, setelah itu Valet langsung mematikan ponselnya usai sempat membaca pesan yang Kif balas. Pagi yang sangat cerah, Valet sudah rapi dan akan segera pergi ke Mutiara Butik. Baru membuka pintu, ada seorang petugas kebersihan datang dengan membawa sebuah buket bunga lili putih. Petugas wanita itu tersenyum ramah dan menyapa Valet. Selamat pagi, Nona Valet. Selamat pagi juga, Bibi Lea. Jawab Valet. Ini ada titipan bunga untukmu. Bibi Lea menyerahkan buket bunga yang dibawa. Valet menerimanya dengan ekspresi bingung. Untukku. Dari siapa? Seorang pria tampan, tinggi, hidungnya mancung, mirip aktor mana ya? Bibi lupa. Jawab Bibi Lea seraya berpikir. Valet hanya mengerutkan keningnya. Ia menebak, siapa pria itu? Apa Carlos? Atau, Kif? Kalau begitu, Bibi permisi ya. Sekalian mau ngambil sampah. Sahut lagi Bibi Lea. Valet mengangguk dan berterima kasih. Bibi Lea mengambil sampah di tempat sampah di depan apartemen Valet lalu pergi. Valet melihat bunga itu, menghirup aromanya sangat wangi. Ia lalu melihat ada kartu ucapan yang diselipkan. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Tidak ada tulisan dari siapa, Valet penasaran. Ia lalu membawa bunga itu pergi dan berharap pengirimnya masih ada di sekitar apartemen. Namun sampai di lobi, tidak ada siapapun terkecuali beberapa penghuni apartemen yang lalu lalang dan beberapa petugas. Valet keluar, dan tidak ada orang yang nampaknya sosok pengirim bunga itu. Siapapun itu, terima kasih. Gumam Valet menatap bunga yang nampak cantik dan mekar merekah, kesukaannya. Ia lalu membawanya ke mobil dan meletakkannya di kursi penumpang depan. Setelah mobilnya pergi, di dalam sebuah mobil lain, ada seorang pria yang tersenyum melihat Valet menerima bunganya. Dia adalah Felix Jethro. Felix bertekad, dan perlahan akan membuat Valet jatuh cinta padanya. Ia menyukai Valet, dan Valet harus menjadi miliknya. Kamu hanya milikku Valet. Gumamnya tersenyum tipis. Ia senang karena Valet nampaknya menyukai bunga itu. Di bumi bagian lain, namun masih di kota dan negara yang sama. Tepatnya grup Aaron. Kif dan Leon berjalan masuk ke dalam ruangannya. Leon juga memegang iPad dan menerima pesan dari manajer pembangunan. Tuan, 20% bahan material akan dikirim hari ini. Oke. Kau juga harus pantau, jangan sampai mereka melakukan kecurangan dan menenggelamkan dananya. Meskipun tidak ada yang berani berurusan dengan grup Aaron, tetap saja Kif harus berhati-hati. Pembangunan cabang memerlukan biaya yang bisa mencapai triliun, jadi harus diperlukan orang yang bertanggung jawab. Baik Tuan. Leon ikut masuk ke dalam ruangan CEO. Mereka duduk berhadapan, terhalang meja kerja milik Kif. Leon, belikan bunga, hitung tangkainya sesuai tanggal hari ini. Leon mengerutkan kening, namun sesaat ia paham. Sudah pasti bunga itu untuk Nona Valet. Jenis bunga apa Tuan? Kif sekarang yang bingung. Ia tidak tahu bunga apa yang Valet sukai. Bunga apa saja yang melambangkan cinta. Sahut Kif dengan asal. Astaga. Haruskah ia bertanya kepada Valet, bunga apa yang Valet sukai? Itu tidak mungkin, yang ada Valet tidak akan menjawabnya, atau bahkan akan melarangnya membeli bunga. Baik Tuan. Selain menuruti, Leon tidak bisa melakukan apapun selain hanya bisa melaksanakan perintah tuannya. Ini cara Kif untuk berusaha merayu Valet, ia akan terus melakukan apapun untuk kebahagiaan Valet. Valet sedang sibuk membuat gaun pengantin untuk kliennya. Jari-jarinya yang lentik terus beradu antara kain dan pernak-perniknya. Kain yang Valet gunakan selalu berkualitas tinggi dan harganya juga lumayan mahal. Karena itu, harga gaunnya juga mahal, namun tidak pernah ada klien yang protes dengan harganya yang memang sesuai dengan kualitas kain dan jahitannya, apalagi desainnya yang tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan setiap pesanan,
selalu sesuai ekspektasi para klien, tidak pernah mengecewakan. Setelah gaun itu selesai dibentuk, namun belum dijahit, Violet duduk dulu di kursi sofa sembari meraih ponselnya dan memotret hasilnya, mengirimnya kepada klien yang memesannya. Apa ada yang kurang? Violet mengetik pesannya. Sama sekali tidak. Nona Violet, aku sangat suka. Aku nggak sabar untuk memakainya. Violet tersenyum, membuat klien suka dengan hasilnya, salah satu caranya untuk menyenangkan hatinya sekarang. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Violet langsung mempersilahkan masuk. Seorang karyawan, dia membawa sebuket bunga dan segelas jus jeruk yang Violet minta. Nona, ini jus pesanan kamu. Dan ini, ada titipan bunga. Violet tercengang, kedua kalinya ada seseorang mengirim bunga. Kenapa hari ini orang-orang asing pada mengirimnya bunga? Violet menerima bunga itu. Kamu nggak bertanya, siapa pengirimnya? Kurir yang mengantarnya, Nona. Tapi tidak mengatakan dari siapa. Katanya untuk nona muda Violet. Baiklah. Terima kasih. Kau boleh pergi, tutup pintunya. Karyawan itu lalu pergi. Violet kembali mengamati bunganya, kali ini berbeda jenis. Jika tadi pagi bunga lili, sekarang bunga mawar merah. Ada kart yang terselip. Jarinya mengambil kartu ucapan tersebut lalu membacanya. Dear Violet Aurora. Bunga yang cantik, untuk orang yang cantik. Konon, berikan bunga kepada orang yang kita cintai, sesuai dengan tanggal hari ini. Karena dia akan terus mengingatnya. Semoga hari-harimu selalu bahagia, meskipun ada luka yang berusaha untuk disembuhkan. I love you. Violet tersenyum membaca kata-katanya, namun saat membaca tulisan akhirnya, sepertinya ia mulai berpikir dan menebak siapa pengirimnya. Harusnya kamu nggak perlu melakukan ini, Kif. Gumam Violet. Violet mengambil foto bunga itu beserta kartu ucapannya, lalu mengirimnya kepada Kif. Kif membaca pesan yang Violet kirim. Ia tidak menyangka, Leon akan membuat kata-kata seperti itu. Astaga, itu bukan seorang Kif Aron sama sekali. Bahkan saat berkencan dengan Aliek, sama sekali Kif tidak pernah memberikan bunga dengan kata-kata romantis. Kamu yang mengirimnya. Terima kasih untuk bunganya. Tapi lain kali nggak perlu melakukan itu lagi, Kif. Dan aku nggak suka mawar merah. Kif merasa malu kepada Violet. Ia mau berusaha mengejar Violet, namun jenis bunga yang Violet sukai saja ia tidak tahu. Oh ya, ampun. Suami macam apa aku ini? Gerutunya sendiri. Kif memanggil Leon, karena ini salah Leon. Leon sudah berdiri di depan meja kerjanya. Kau membuat kesalahan. Untuk apa kau menulis kata-kata seperti itu? Dan satu lagi, Violet tidak suka bunga mawar merah, kenapa kau mengirim mawar merah? Leon sama sekali tidak tahu, bunga apa yang Violet sukai. Maafkan saya tuan, saya membuat kesalahan. Saya berpikir, wanita akan suka dengan ungkapan cinta. Dan saya juga tidak tahu, kalau Nona Violet tidak suka bunga mawar merah. Kif juga tahu itu. Tapi dia hanya mau melimpahkan kesalahan saja kepada Leon. Sekarang, kau cari tahu. Bunga apa yang disukai, Violet? Perintah akan saya laksanakan, Tuan. Sejujurnya Leon lega karena tuannya tidak seburuk kemarin. Namun sekarang, ia yang kesusahan sendiri. Leon sudah memesan bunga sesuai dengan yang Kif perintahkan, bahkan menambahkan kartu ucapan, tapi ternyata tetap saja salah. Kalau begini, lebih baik ia diberi tumpukan pekerjaan daripada harus berurusan dengan pria yang sedang jatuh cinta. Lebih berat tugasnya, dan susah. Salah sedikit, jadi besar. Cuaca di siang hari tidak terlalu dingin, langit juga lumayan cerah meskipun tertutup kabut salju. Namun tidak menghambat perjalanan Carlos menuju Mutiara Butik. Sampai di bangunan besar itu, kedua kakinya langsung berjalan masuk. Carlos menghampiri pihak resepsionis untuk bertemu Violet. Pihak resepsionis langsung menelpon Violet dan Carlos disuruh untuk menunggu. Carlos. Suara itu muncul dari belakang punggung pria yang memiliki postur tubuh tinggi tersebut.
Violet berjalan menghampiri pria yang ia anggap sebagai kakaknya. Kamu di sini. Kenapa tidak mengabariku? Carlos tersenyum. Tadi tidak sengaja liwat. Jadi aku mampir sekalian mengajakmu makan siang. Dusta Carlos, padahal niatnya memang menjemput Violet untuk makan siang. Violet percaya begitu saja. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambil tasku. Violet lalu kembali menaiki anak tangga menuju ruangannya. Carlos begitu semangat karena Violet menerima tawarannya. Tidak sia-sia dia datang menjemput. Bersambung. Bab 29. Berusaha lebih keras. Mereka tiba di sebuah restoran tidak jauh dari butik. Carlos sudah mereservasi meja untuknya dan Violet. Saat masuk, mereka sudah diarahkan dan tinggal menunggu pesanan tiba. Carlos memesan semua menu makanan kesukaan Violet yang dulu Violet sukai, berharap menu kesukaan Violet masih sama. Carlos, kamu bilang, kamu menyukai seseorang kan? Jadi bagaimana, usaha apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Violet memecah keheningan di antara mereka. Carlos diam. Ia seperti bingung untuk mencari jawaban dari pertanyaan Violet. Bagaimana ia harus menjawabnya? Sedangkan wanita yang ia kagumi sepertinya tidak mencintainya. Tidak perlu membahas itu. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Violet membulatkan matanya. Wanita mana yang bisa menolak seorang Carlos Knight? CEO dari perusahaan Art Entertainment. Dan Carlos juga tampan dan baik hati, tidak mungkin ada wanita yang menolak dicintai Carlos. Bagaimana kau tahu? Kau sudah bertanya padanya? Belum. Hanya feelingku saja. Tapi sekarang sepertinya aku ingin mendekatinya lagi, dengan pelan, dan dengan hati. Karena wanita yang aku cintai sedang patah hati. Carlos menatap Violet dengan dalam. Violet merasakan tatapan mata itu yang membuatnya salah tingkah, namun ia tidak tahu wanita mana yang Carlos maksud. Oh, begitu. Sahut Violet menundukkan kepalanya. Ia meraih menumis spaghetti beserta sumpit lalu memakannya perlahan selagi masih hangat. Carlos diam-diam tersenyum. Ia juga menyusul Violet mengambil satu menu makanan yang dipesannya. Egg ham. Boleh bergabung. Suara itu tiba-tiba membuat Violet serta Carlos melihat ke sumber suara. Felix. Violet kaget dengan kehadiran pria itu yang tiba-tiba. Carlos hanya diam, namun di benaknya bertanya-tanya siapa pria itu. Boleh bergabung? Tanya Felix sekali lagi. Violet sepertinya tidak masalah, tapi ia juga tidak bisa sembarangan memutuskan. Bagaimana, Carlos? Kalau bisa menjawab tidak, pasti Carlos jawab. Tapi dia tidak enak hati. Tidak masalah. Silahkan, Felix. Kata Violet. Felix tersenyum lalu menarik kursi di samping Carlos dan duduk. Tang Yu. Ia memanggil waiters untuk memesan makanan. Oh ya, Carlos. Dia Felix, temanku. Kami belum lama berkenalan sih, sebenarnya. Violet menatap Carlos yang hanya diam saja. Sepertinya kalian sangat akrab. Sahut Felix menilai. Ya, aku dan Violet sudah kenal dari saat kami sekolah. Sahut Carlos tiba-tiba. Oh, begitu rupanya. Jawab Felix. Violet melihat wajah Carlos yang sepertinya tidak nyaman, namun ia tidak bisa melakukan apapun, tidak mungkin juga ia menyuruh Felix pergi mencari meja lain, bukan? Dan bahkan semua meja juga sudah penuh di jam makan siang. Oh ya, Violet. Bagaimana, apa kau suka dengan bunga yang aku kirim tadi pagi? Felix tiba-tiba bertanya. Violet terkejut mendengar pertanyaan Felix. Ia tidak menyangka, bunga yang tadi pagi ternyata dari Felix. Bahkan Carlos juga kaget, untuk apa pria itu mengirim bunga untuk Violet? Batinnya. Jadi, yang mengirim bunga lili, kamu. Violet justru berpikir itu dari penggemar desainer Fiora. Ya. Aku yang mengirimnya. Apa kamu suka? Aku suka. Terima kasih. Tapi, lain kali kamu nggak perlu melakukan itu lagi, Felix. Violet tidak enak mau mengatakan mereka tidak memiliki hubungan spesial. Maaf kalau begitu. Aku hanya mau memberikan ucapan selamat untukmu. Karena kamu sudah menjadi desainer ternama. Aku menonton acara live-nya di televisi.
Sahut Felix menjelaskan. Sebenarnya alasannya yang lain bukanlah itu. Carlos sama sekali tidak suka dengan pria asing itu. Ia merasa pria itu menatap Valet dengan hasrat terpendam. Dan Carlos juga merasa pria itu tidak baik. Carlos kemudian menyahut. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Tapi, Valet tidak memerlukan bunga seperti itu, aku bisa membelikannya bahkan dengan kedainya sekaligus. Carlos, nggak perlu seperti itu juga. Valet menegur. Ia tidak enak hati kepada Felix. Valet menatap Felix seraya tersenyum canggung. Carlos hanya mengedikkan bahu lalu mengambil kopi americano dan menyeruputnya. Felix sadar kalau sepertinya ia penganggu, tapi ia pura-pura tidak tahu. Namun sekarang, ia tidak ingin dianggap benalu. Sepertinya aku mengganggu kalian. Ucap Felix. Carlos yang sedang menikmati kopi dengan gula sedikit langsung menurunkan cangkirnya dari bibir dan menyahut. Ya, itu benar. Carlos. Valet kembali menegur, ia melotot menatap Carlos. Carlos tadi setuju saja untuk memperbolehkan Felix bergabung, tapi kenapa sekarang tiba-tiba sikap Carlos terkesan tidak suka? Carlos seperti pria yang sedang cemburu. Valet merasa tidak enak hati kepada Felix. Felix, maaf ya. Carlos hanya bercanda. Felix mengangguk. Santai saja. Sahutnya. Kemudian, ia melihat jam di pergelangan tangannya, sebentar lagi dia ada urusan penting. Oh ya, sepertinya aku tidak bisa lama-lama. Carlos begitu semangat mendengarnya. Namun Valet yang merasa tidak enak. Apa karena Carlos? Nggak usah dipikirin. Dia hanya bercanda. Oh, bukan. Aku memang ada meeting penting siang ini. Jadi aku harus segera pergi. Jawab Felix kemudian menghabiskan minumannya lalu berdiri. Sampai jumpa lagi, Valet, Carlos. Felix menepuk pundak Carlos pelan seolah sangat akrab. Carlos langsung mengusap pundaknya bekas tangan Felix. Sok akrab. Gerutu Carlos. Sudahlah. Felix hanya berusaha untuk akrab denganmu. Kata Valet tersenyum. Carlos merinding mendengarnya, melihat Felix yang selalu menatap Valet dengan dalam dan seperti menahan perasaan saja, Carlos tidak suka. Apalagi mau berusaha menjadi temannya juga. Aku sudah selesai makan. Kata Valet. Carlos sebenarnya masih ingin berdua dengan Valet, sudah lama mereka tidak pernah jalan berdua. Hari ini kamu sibuk? Tanya Carlos. Tidak. Memangnya kenapa? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Tawar Carlos, dalam hati ia sangat berharap Valet menerima ajakannya. Valet menatap Carlos seraya berpikir. Setelah ia bercerai dari Kiev, dirinya memang belum pernah menikmati waktu luang untuk bersantai. Karena justru saat itu, ia disibukkan dengan acara art entertainment. Sepertinya tawaran Carlos tidak masalah, Valet bisa menghibur diri dan hati. Boleh. Mau kemana? Carlos langsung girang mendengar jawaban Valet yang sesuai keinginannya. Yes. Valet menyipitkan mata melihat tingkah Carlos yang seperti anak kecil. Jadi tidak. Carlos langsung menatap Valet, tentu saja. Ayo. Ia berdiri lalu mengulurkan satu tangannya di depan Valet. Valet bingung, alisnya terangkat dan ia tahu apa yang dimaksud Carlos. Namun, tidak mungkin juga Carlos bersikap romantis padanya kan? Valet menatap telapak tangan Carlos, mengerti itu Carlos jadi malu lalu berusaha menjelaskan. Silahkan Tuan Putri. Pengawalmu hanya mau membantumu berdiri. Valet menghela nafasnya lega. Ia pikir Carlos. Tangannya yang lentik lembut dan putih diletakkan di atas telapak tangan Carlos, lalu berdiri. Terima kasih. Valet tersenyum hingga menampakkan deretan giginya yang rapi putih bersih. Sangat cantik, Valet terlihat manis menurut Carlos. Jantung Carlos merasa berdegup cepat tak terkendali. Terlebih saat tangan Valet menyentuh tangannya, rasanya seperti ada getaran aneh yang melemahkan semua sarafnya. Carlos mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang dan hati-hati. Valet hanya menurut mau dibawa kemanapun, karena ia percaya pada Carlos. Mereka tiba di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Winsdom. Gedung besar yang menjulang tinggi, memiliki beberapa lantai. Kesini.
Tanya Violet. Oh ya ampun, ia pikir Carlos akan membawanya ke pusat wahana, atau bermain ice skating, berseluncur, atau ke tempat keramaian lain yang menyenangkan. Hari-hari Violet sudah dipenuhi oleh dunia fashion, baju dan banyak koleksinya di butik. Jadi kalau masuk ke pusat perbelanjaan, sepertinya akan membuatnya bosan, apa bedanya dengan Mutiara Butik? Ya, kau akan suka nanti. Jawab Carlos. Ya ampun, Carlos. Kamu tahu kan? Aku ini desainer Fiora, hari-hariku sudah dipenuhi baju. Kamu mau mengajakku belanja? Protes Violet. Carlos terkekeh, ia menyentil dahi Violet yang langsung membuat gadis itu cemberut serta menyentuh dahinya. Jangan banyak protes. Ayo. Carlos merengkuh pinggangnya yang membuat kedua bola mata Hazel gadis itu terbuka lebar. Carlos langsung melangkah membawa Violet masuk tanpa melepaskan tangannya dari pinggang Violet atau mendengar protesan dari gadis itu. Ternyata Carlos tidak membawa Violet belanja, mereka terus naik eskalator sampai di lantai 5. Violet berbinar, ia tidak pernah naik ke pusat perbelanjaan itu sampai lantai paling atas. Ternyata ada keindahan tersembunyi. Wow, apa kamu akan mengajakku bermain ice skating? Tanya Violet menengadahkan kepalanya guna melihat wajah Carlos. Kamu takut? Carlos menantang. Enak aja. Violet melepaskan tangan Carlos lalu bersedekap dada. Tapi, aku sudah lama nggak bermain ice skating. Bagaimana bisa ia menikmati waktu kalau hari-harinya hanya dipenuhi desain, dan beberapa tahun terakhir juga Violet lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengejar cintanya Kiev. Tenang saja. Aku akan mengajarimu. Violet mengangguk. Mereka segera menyewa sepatu lalu masuk ke area es yang telah membeku. Meskipun sudah lama tidak bermain, Violet masih lihai berseluncur menggunakan sepatu yang memiliki sisi-sisi tajam pada bagian bawahnya untuk memudahkannya meluncur di atas permukaan es. Kalau bisa, kejar aku sampai sana. Violet menantang. Carlos mana takut. Kalau berhasil, apa yang aku dapat? Aku akan mentraktirmu makan siang. Makan malam nanti, aku setuju. Carlos bernegosiasi. Oke. Violet tanpa aba-aba langsung mengayunkan kakinya dan pergi mendahului Carlos yang tercengang. Hei, dasar curang. Kita belum mulai. Protes Carlos. Ia menyusul Violet dan berusaha cepat untuk bisa mengejarnya. Violet tertawa, ia senang mengerjai Carlos. Ia terus meluncur dengan hati-hati dan cepat, hanya berjalan di atas es saja, Violet jago tentunya. Setelah selesai bermain ice skating, Carlos juga membawanya menonton drama di bioskop. Drama romantis tentunya. Dulu Violet suka dramanya, namun sekarang tidak. Karena dia pernah mengimpikan menjadi pemeran utama wanitanya. Mereka menikah karena perjodohan, lalu berakhir saling mencintai dan hidup bahagia. Violet berpikir, ia bisa mewujudkan mimpinya seperti di dalam drama, namun ternyata, realita tak semanis ekspektasinya. Aku sudah bosan. Violet berbisik di telinga Carlos. Tapi dramanya belum selesai. Sahut Carlos. Padahal ia sudah bersusah payah mendapatkan tiketnya karena kehabisan, dan mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Hidupku sudah dipenuhi drama. Jangan lagi menyuruhku menonton drama. Sahut lagi Violet. Carlos terkekeh mendengar jawaban absurd Violet. Ia lalu menggandeng Violet pergi. Oke. Bagaimana kalau kita beli es krim? Violet mengangguk antusias. Mereka berjalan bergandengan tangan tanpa Violet sadari, menuju kedai penjual es krim. Aku mau yang besar. Carlos tahu kesukaan Violet. Ia memesan 2 es krim berukuran sedang dan besar, rasa coklat untuknya dan vanila untuk Violet. Wah, terima kasih. Violet menerimanya, mereka duduk di sebuah kursi. Violet segera memakan es krim itu sebelum meleleh. Carlos memperhatikan bagaimana Violet sangat lahap menikmati es krim vanilanya. Jahilnya Carlos, mendorong ke atas kon wafer sehingga es krimnya menyapa bibir dan hidung Violet. Carlos. Protes Violet dengan melotot. Carlos tertawa melihat wajah Violet yang kotor. Violet tidak tinggal diam, ia juga melakukan hal yang sama pada Carlos, namun hanya mengenai bibir atas pria itu.
Dasar, tukang usil. Carlos hanya terkekeh mendengar Valet terus menggerutuinya, ia lalu berdiri dan mencari tisu. Carlos duduk kembali, wajahnya sudah bersih, Carlos berniat membersihkan es krim di hidung Valet menggunakan tisu. Namun ia merasa jantungnya berdetak cepat lagi. Valet terkejut dengan apa yang Carlos lakukan, ia menatap Carlos tanpa berkedip, begitu juga Carlos. Valet merasa ada yang aneh di dalam dirinya, jantungnya tiba-tiba berdetak cepat. Valet segera memutuskan kontak mata lalu merebut tisu dari tangan Carlos. Aku bisa sendiri. Valet tiba-tiba gugup. Ia membersihkan hidungnya pelan seraya menatap ke arah lain. Ada apa dengan diriku? Valet tidak tahu apa yang terjadi. Setelah bersih, Carlos membantu membuang tisu-nya ke tempat sampah. Mau kemana lagi? Sudah sore. Aku mau pulang saja. Jawab Valet. Ia merasa tidak enak terus bersama Carlos. Dulu Valet tidak pernah merasakan seperti ini saat berdekatan dengan Carlos, Valet hanya takut Carlos menyadari ada yang aneh dengannya. Baiklah, ayo. Kuantar pulang. Valet berdiri, namun tiba-tiba lantainya berubah licin atau dia yang kurang hati-hati sehingga membuatnya terpeleset dan hampir jatuh. Ah! Valet kaget saat tiba-tiba pinggangnya sudah ditahan Carlos. Refleks ia berpegangan kuat di bahu Carlos dan dadanya. Valet menelan salivanya susah payah, ia merasa jantungnya semakin tidak terkendali. Jarak mereka terlalu dekat, Valet takut Carlos merasakannya. Begitu juga dengan Carlos, jarak yang sangat dekat membuat jantungnya semakin memompa begitu cepat. Carlos juga takut Valet mendengar detak jantungnya. Valet tersadar dan segera menjauhkan diri dari Carlos. Maaf. Terima kasih sudah menolongku. It's okay. Kamu baik-baik saja kan? Valet mengangguk. Ia merasa tidak baik-baik saja terus bersama Carlos. Valet langsung meminta untuk segera pulang. Di dalam mobil, Valet terus berpikir. Ada apa dengan dirinya? Kenapa ia merasakan perasaan yang sama pada saat pertama kali merasakannya untuk Kiev? Valet memejamkan matanya dan menggeleng, perasaan ini tidak benar. Aku nggak mungkin menyukai Carlos. Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku. Jikapun Valet tidak menerima kembali Kiev, namun bukan berarti harus dengan Carlos juga kan. Carlos itu teman baiknya, sahabatnya, dan kakaknya yang selalu berusaha melindungi dan membuatnya bahagia. Tidak terasa, mobil milik Carlos telah sampai di depan gedung apartemen. Kamu nggak mau mampir dulu? Valet berbasa-basi, dalam hati ia berharap Carlos menolaknya. Tidak. Kamu pasti capek, lebih baik istirahat. Jawab Carlos. Valet mengangguk. Ia tersenyum tipis sebelum pergi, Carlos, terima kasih sudah membuatku bahagia hari ini. Valet lalu tersenyum. Jangan lupa traktiran makan malamnya. Carlos menaik turunkan alisnya. Hei, Bung. Kamu kalah tadi. Jadi nggak ada makan malam. Valet lalu melambaikan tangan dan keluar dari mobil dengan cepat. Carlos tersenyum melihat tingkah Valet yang malu-malu. Melihat Valet tersenyum dan bahagia saja, Carlos merasa hatinya tenang. Aku bisa gila kalau terus meladeni Carlos. Gerutu Valet di dalam lift. Valet membuang nafasnya gusar lalu menyapu wajahnya menggunakan telapak tangan. Ya ampun Valet, ada apa dengan dirimu? Setelah keluar dari lift, Valet langsung berjalan cepat menuju unit apartemennya. Namun langkah Valet tiba-tiba pelan saat hampir sampai, ia mengerutkan keningnya melihat ada sosok punggung pria tinggi tegap dan gagah berdiri di depan pintu apartemennya. Valet tentu saja mengenali pemilik punggung tersebut. Kiev. Panggil Valet. Pria itu lalu membalikkan badannya, Kiev tersenyum lembut menatapnya. Ia sudah menunggu hampir 1 jam dengan sabar berdiri di depan pintu apartemen Valet. Tidak sekalipun berniat untuk pergi, karena ia tahu, Valet selalu pulang jam 5. Namun Kiev menunggu dari jam setengah 5 sampai hampir jam setengah 6 sore. Kamu baru pulang? Tanya Kiev dengan pelan. Sejak kapan kamu di sini? Valet bertanya balik. Belum lama. Valet bingung harus menanggapi apa lagi.
Ia tidak memiliki topik untuk berbicara dengan Kiev, berbeda dengan dulu saat ia mencoba menarik perhatian Kiev. Boleh aku masuk? Tanya Kiev, tentu ia tidak akan memaksa Valet. Valet diam, ia berpikir. Kiev sedang berusaha untuk membuktikan ucapannya, Valet sangat bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ada Carlos, tapi di depannya sekarang, ada Kiev. Untuk apa dia memikirkan Carlos? Carlos tidak mungkin menyukainya, dan tidak mungkin ia menyukai Carlos. Valet berjalan menuju pintu dan menekan handle, pintu terbuka otomatis saat melihat sidik jari tangannya. Valet membalik badan menatap Kiev yang diam saja menunggu jawabannya. Ayo. Aku mengizinkanmu masuk. Valet hanya berusaha bersikap baik tanpa saling menyakiti saja. Valet hargai usaha Kiev dari saat mengirimnya bunga, sampai menunggunya, meskipun tidak tahu apa maksud Kiev datang ke huniannya. Kamu mau minum apa? Tanya Valet. Kiev masih berdiri sembari mengamati ruang tamu yang beberapa hari lalu ia singgahi. Enggak usah. Kamu baru pulang kan? Sebaiknya membersihkan diri, aku akan di sini sebentar, kalau haus, dapurnya ada di sana kan? Kiev bertanya seraya menunjuk ke arah dapur. Valet menyipitkan mata, Kiev bersikap seolah-olah dia adalah pemilik apartemennya. Tapi Valet membiarkannya saja. Baiklah. Kalau begitu aku tinggal dulu. Valet lalu pergi menuju kamarnya. Kiev tersenyum tipis karena sikap Valet yang tidak sedingin waktu itu. Ia akan terus bekerja keras untuk mendapatkan hati Valet lagi. Ting, ting, ting. Banyak pesan berentet di ponselnya. Kiev segera mengecek siapa tahu penting. Ekspresi Kiev tiba-tiba berubah, deretan foto dikirim oleh Leon. Ada foto Valet makan siang bersama Carlos dan Felix. Lalu Valet yang menghabiskan waktu bersama Carlos, dari bermain ice skating, lalu nonton, makan es krim bahkan saat Valet hampir jatuh dan Carlos menolongnya. Kiev mengepalkan tangannya, pantas saja Valet pulang telat, ternyata karena pergi bersama Carlos. Felix bukan lagi rival yang sepadan, namun Carlos, dia berbahaya. Karena Carlos adalah teman baik Valet dari lama. Tidak ada seorang wanita dan pria yang murni berteman, kalau salah satunya tidak ada yang menyimpan perasaan. Dan sepertinya, Carlos menyukai Valet. Dan Carlos berusaha untuk membuat Valet jatuh cinta. Memikirkan itu, Kiev jadi takut kehilangan wanita yang berstatus sebagai mantan istrinya. Aku harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan lagi, Valet. Gumam Kiev. Bersambung.